Tentu, saya akan membuat bab 1 cerita Nunung dan supir ganteng polosnya, Suleh, secara lengkap dengan fokus pada membangun kontras tajam antara nilai fisik dan nilai digital yang volatil, serta menyajikan hook yang sangat memikat tentang permintaan pengertian di awal bab. Berikut adalah bab 1 dengan estimasi durasi 10 menit. Bab 1. Fondasi fisik dan nilai digital 10 menit. Hook, perintah mengemudi zigzag. Di dalam mobil Tesla Model S Plaid, simbol teknologi dan kecepatan digital, suasananya terasa dingin dan tegang. Nunung, 40, janda kaya, owner properti real estate dan trader Bitcoin, duduk di kursi belakang. Di tangannya, ia memegang tablet yang menampilkan grafik harga Bitcoin yang terus berkedip. Wajahnya tampak lelah dan cemas. Di kursi kemudi, duduklah Suleh, 25, supir pribadinya yang baru seminggu bekerja. Suleh memiliki wajah tampan dan postur lugu, tetapi ia sangat polos dan fokus pada mengemudi lurus dan aman. Mobil baru saja memasuki jalanan kompleks perumahan yang sepi. Nunung berbicara melalui interkom, suaranya dipenuhi tekanan. "Suleh, aku ingin kamu mengemudi dengan cara zigzag." Suleh terkejut. "Zigzag, Nyonya Nunung? Tapi jalanan ini lurus. Mengemudi zigzag akan merusak ban dan membuat kita ditilang. Itu berbahaya." "Aku tidak peduli ban atau tilang," jawab Nunung, suaranya meninggi. "Aku ingin kamu mengemudi seperti grafik Bitcoin yang baru saja kulihat. Naik turun, tidak menentu, tanpa pola. Aku ingin kamu merasakan volatilitas yang kupikul setiap hari di pundak ini." Nunung melanjutkan dengan nada putus asa, "Aku ingin kamu mengerti, Suleh. Aku lelah berpura-pura stabil, padahal hidupku volatil seperti pasar kripto. Bisakah kamu mengerti kegilaan digital yang kurasakan di dalam aset fisik ini?" Suleh, si supir ganteng polos, kini diperintahkan untuk melakukan manuver berbahaya demi sebuah pengertian tentang kekacauan digital. Kontras, fondasi, dan volatilitas. Suleh, meskipun sangat takut, menghentikan mobil. Ia menolak perintah berbahaya itu. "Nyonya Nunung, saya tidak bisa mengemudi zigzag. Mobil ini harus fungsional. Saya mengerti Nyonya ingin volatil," kata Suleh lugu. "Tapi Nyonya harus mengerti, fondasi yang baik itu harus lurus dan stabil. Mobil ini harus berjalan lurus, Nyonya." Suleh menunjuk keluar. "Saya mengerti Nyonya ingin guncangan, tapi Nyonya harus mencari guncangan di fondasi yang nyata, bukan di mobil. Saya harap Nyonya mengerti bahwa mobil ini harus dijaga agar bisa mengantar Nyonya ke tujuan." Nunung terkejut melihat penolakan tegas Suleh. Ia menyadari kejujuran Suleh yang polos. Suleh fokus pada fondasi yang stabil. "Kamu benar, Suleh. Aku butuh fondasi yang lurus," kata Nunung, suaranya melunak. "Aku butuh kamu mengerti fondasi dalam hidupku." Nunung menyerahkan tablet yang menampilkan portofolio Bitcoin-nya. "Ini, lihat grafik ini. Besok datanglah ke ruanganku. Aku ingin kamu melihat semua hardware miningku. Aku ingin kamu melihatnya dan memberitahu apa yang kamu mengerti dari semua aset digital itu. Ini adalah tugas barumu, Suleh. Kamu akan mendapatkan gaji tambahan. Tugasmu adalah menjadi konsultan fondasiku dan pengawas nilai kemanusiaan di tengah nilai digital." Suleh, si supir ganteng polos, menerima tugas aneh ini dengan tulus. "Baik, Nyonya Nunung, saya mengerti. Saya akan mencari fondasi yang jujur di pabrik Nyonya." Nunung membawa Suleh ke ruang trading dan mining Bitcoin pribadinya. Sebuah ruangan penuh monitor yang menampilkan grafik saham dan hash rate kripto yang bergerak cepat. Ruangan itu penuh dengan kebisingan kipas server yang panas. "Lihat ini, Suleh," kata Nunung menunjuk layar yang menunjukkan harga Bitcoin turun 10% dalam hitungan menit.
Ini adalah kehilangan nilai miliaran dalam sekejap. Aku ingin kamu mengerti tekanan volatilitas ini. Aku menjual properti fisik untuk aset digital yang gila ini. Aku ingin kamu mengerti mengapa aku tidak pernah tenang. Nunung menjelaskan leverage dan risiko yang ia ambil. Logika fondasi yang kuat. Sule yang polos dan terbiasa dengan nilai fisik, tanah, bangunan, melihat layar itu dengan tatapan lugu. Nyonya Nunung, kata Sule, saya mengerti, angka di layar itu cepat sekali hilang. Tapi Nyonya harus mengerti, nilai yang baik itu harus punya fondasi yang nyata. Sule melanjutkan, properti Nyonya punya tanah, punya fondasi, itu stabil. Tapi Bitcoin ini, dia tidak bisa dipegang. Dia hanya angka. Nyonya terlalu fokus pada nilai yang tidak bisa dipegang dan lupa fondasi yang jujur. Aset non-volatil. Logika Sule tentang fondasi fisik menampar Nunung. Ia memang mengorbankan ketenangan demi profit yang volatil. Kamu benar, Sule. Aku butuh fondasi yang jujur, kata Nunung. Mulai sekarang, kamu harus duduk di sudut ruang trading ini setiap aku trading. Kamu harus mengerti bahwa aku butuh aset non-volatil yang bisa kulihat. Sule, si supir ganteng, kini menjadi fondasi visual bagi Nunung. Nunung meminta Sule mengantarnya ke sebuah proyek real estate miliknya yang mangkrak dan penuh dengan besi berkarat. Ini adalah proyek terbesarku, Sule, tapi dia mangkrak. Di balik kemewahan ada kegagalan yang memalukan, kata Nunung. Aku ingin kamu mengerti kerapuhan ini. Aku bisa membangun gedung tinggi, tapi aku tidak bisa membangun fondasi hati yang kuat. Nunung menjelaskan bahwa ia menggunakan bahan baku murah di fondasi agar profit lebih besar. Logika semen dan kejujuran. Sule melihat fondasi bangunan yang terlihat rapuh. Ia teringat ayahnya yang tukang bangunan. Nyonya Nunung, saya mengerti. Fondasi yang dibuat dari bahan murah itu akan cepat runtuh. Fondasi itu harus jujur pada semennya. Kalau semennya curang, gedungnya akan runtuh. Sule menambahkan, Nyonya harus mengerti, Nyonya. Nilai sejati properti itu bukan pada desainnya, tapi pada fondasinya yang tulus. Komitmen pada fondasi tulus. Filosofi fondasi yang jujur dari Sule menyentuh Nunung. Kamu benar, Sule. Aku membangun hidupku dengan fondasi yang rapuh, kata Nunung. Mulai sekarang, aku ingin kamu mengawasi proyek properti lamaku. Aku butuh kamu mengerti bahwa aku akan membangun kembali fondasi yang tulus di sini. Joko, si supir, kini mendapatkan wewenang baru, pengawas kualitas fondasi di proyek properti. Nunung membawa Sule ke ruang mining dan meminta Sule menilai hardware komputer mining yang paling kuat. Ini hardware termahal, Sule. Hash rate-nya sangat cepat. Aku ingin kamu mengerti nilainya. Tapi aku ingin kamu mengerti kejujurannya juga, kata Nunung. Sule mencium aroma hardware itu yang panas dan bau plastik. Kritik jujur yang membumi. Nyonya Nunung, hardware ini cepat, tapi dia terlalu panas. Dia tidak bisa bertahan lama, kata Sule polos. Tapi hardware yang paling tua ini, dia pelan, tapi dia tidak pernah mati. Sule menyimpulkan, saya mengerti, Nyonya. Kecepatan yang tulus itu harus bisa bertahan lama. Hardware yang paling tua terasa lebih jujur karena dia sudah teruji waktu. Nyonya harus mengerti bahwa nilai yang baik itu butuh waktu dan kesabaran. Mining ketenangan. Nunung terkejut. Tono benar-benar mendeteksi nilai kejujuran yang bertahan lama. Kamu benar, Sule. Aku butuh hardware yang jujur dan tahan lama, kata Nunung. Kamu berhasil membuatku mengerti bahwa aku harus fokus pada nilai yang bertahan lama dalam hidupku. Nunung memutuskan untuk fokus pada mining jangka panjang yang stabil dan meminta Sule menjadi pengawas kualitas kejujuran hardware.
Nunung memanggil Sule ke ruangannya dan menyerahkan amplop gaji baru. Gaji Sule telah dinaikkan 3 kali lipat. Ini adalah gaji untuk fondasi tulusmu dan wajah gantengmu yang polos, Sule, kata Nunung. Kamu adalah aset non-volatil yang tak ternilai harganya. Sule terkejut, tetapi menerima dengan tulus. Kontrak mendengarkan. Nunung menjelaskan kontrak lisan mereka, kontrak keheningan. Aku akan bicara tentang crash Bitcoin, properti yang mangkrak, dan kesepianku. Kapanpun itu, kamu harus mendengarkan. Nunung menekankan, kamu harus selalu mengerti dengan wajah polosmu, dan dilarang keras memberikan solusi bisnis, kripto, atau saran romantis. Kamu harus tetap menjadi supir lugu. Janji polos yang mengikat. Sule mengangguk. Ia fokus pada tugasnya. Saya mengerti Nyonya Nunung. Saya akan menjadi fondasi yang stabil untuk Nyonya, jawab Sule. Saya akan selalu mendengarkan, dan saya tidak akan memberikan solusi kecuali Nyonya meminta saya untuk memperbaiki fondasi rumah Nyonya. Nunung tersenyum puas. Ia telah membeli ketenangan palsu, tetapi Sule telah mendapatkan harapan tulus. Rutinitas aneh pun dimulai. Nunung menggunakan kode rahasia untuk meminta pengertian. Jika Nunung meletakkan dompet kripto digital di kursi samping mobil, ini berarti, aku merasa rentan secara finansial, tolong mengerti kebutuhanku untuk keamanan. Sule harus mengemudi ke tempat yang stabil, gedung tinggi yang kokoh. Jika Nunung meminta Sule membersihkan debu di hardware mining, ini berarti, aku merasa ada kotoran intrik, tolong mengerti kebutuhanku untuk kejujuran. Jika Nunung bertanya tentang harga tanah di desa Sule, ini berarti, aku butuh nilai fisik yang nyata, tolong mengerti kerinduanku pada fondasi yang jujur. Jika Nunung polos yang membumi. Suatu sore, Nunung meletakkan dompet kripto di kursi samping, sinyal kerentanan. Sule segera mengemudi ke tepi proyek real estate yang baru dibangun Nunung. Nyonya Nunung, kata Sule lugu. Saya mengerti Nyonya rentan, tapi Nyonya harus mengerti, nilai terbaik adalah nilai yang tidak volatil. Fondasi ini tidak akan hilang. Saya harap Nyonya bisa melihat kekuatan fondasi ini. Ketenangan fondasi. Nunung melihat fondasi bangunan yang kuat. Ia merasa tenang. Kamu benar, Sule. Aku butuh fondasi yang jujur, kata Nunung. Aku mengerti. Aku harus lebih sering melihat aset fisik yang stabil untuk menenangkan hatiku. Sule kini menjadi arsitek fondasi bagi owner properti dan trader Bitcoin. Nunung meminta Sule mengantaranya ke sebuah lokasi di pinggiran kota, tempat ia dulu memulai proyek properti pertamanya. Proyek itu sederhana, berupa klaster rumah kecil yang kini terlihat usang, tetapi pondasinya masih kokoh. Disinilah aku belajar membangun, Sule, dengan semen yang jujur dan bata yang tulus, kata Nunung menyentuh dinding bangunan. Aku ingin kamu mengerti bahwa aku merindukan proses membangun yang lambat yang kini kutinggalkan demi profit cepat dan volatilitas Bitcoin. Nunung menceritakan bagaimana suaminya dulu sangat teliti dalam memilih semen, logika semen dan kejujuran. Sule yang polos dan memahami konstruksi melihat fondasi rumah itu. Nyonya Nunung, saya mengerti, fondasi yang baik itu harus dibuat dari semen yang jujur, jelas Sule lugu. Semen yang tulus itu butuh waktu lama untuk kering dan mengeras. Kalau dipaksa cepat, dia akan retak. Nyonya harus mengerti, Nyonya, nilai sejati properti itu ada di fondasinya yang tulus. Sule menambahkan, Nyonya harus fokus pada nilai dasar, bukan pada top up yang cepat hilang. Komitmen pada fondasi tulus. Filosofi semen yang jujur dari Sule menampar Nunung. Ia menyadari ia terlalu fokus pada nilai digital yang cepat dan mengabaikan fondasi fisik yang lambat tapi kokoh.
Kamu benar, Sule. Aku butuh fondasi yang jujur, kata Nunung. Mulai sekarang, aku ingin kamu mengawasi kualitas bahan baku di semua proyekku. Aku butuh kamu mengerti bahwa ini adalah caraku untuk memperbaiki fondasi perusahaanku dan hatiku. Sule, si supir ganteng, kini mendapatkan wewenang baru, pengawas kualitas fondasi di perusahaan properti. Nunung menghadapi krisis besar di pasar Bitcoin. Harga anjlok drastis, bear market. Nunung panik di ruang trading. Sule, Bitcoinku crash. Aku harus menjual semua hardware miningku. Aku ingin kamu mengerti kepanikan ini. Aku takut aset digital ini akan hilang. Nunung berteriak. Nunung meminta Sule menyetujui panic selling-nya. Logika kesabaran mining. Sule mendengarkan kepanikan itu. Ia teringat filosofi hardware yang jujur. Nyonya Nunung, saya mengerti. Nyonya takut crash, tapi Nyonya harus mengerti. Orang yang mining, menambang, itu sabar, tidak trading, kata Sule lugu. Sule melanjutkan, Nyonya terlalu sering trading, jual beli cepat, dan lupa cara mining, menanam nilai. Mining itu butuh waktu dan listrik, tapi hasilnya stabil. Nyonya harus mengerti Nyonya. Ketenangan itu adalah mining yang tulus. Fokus pada mining kebahagiaan. Nasihat mining yang sabar dari Sule menyentuh Nunung. Ia membatalkan panic selling-nya. Kamu benar Sule, aku lupa cara menambang ketenangan, kata Nunung. Kamu berhasil membuatku mengerti bahwa aku harus fokus pada mining kebahagiaan yang tulus. Nunung menunjuk Sule. Kamu adalah Chief Mining Officer-ku, tetapi untuk kebahagiaan, aku butuh kamu mengerti bahwa aku akan belajar sabar darimu. Nunung ingin menguji integritas Sule secara ekstrim. Ia sengaja meninggalkan hardware wallet Bitcoin, kunci fisik untuk semua kriptonya, di mobil, di bawah jok. Nunung keluar dari mobil. Sule, tolong mengerti bahwa aku sangat terburu-buru. Aku lupa sesuatu di rumah. Nunung ingin melihat apakah Sule, si supir, akan tergoda untuk mengambil wallet yang berisi nilai miliaran itu. Integritas blockchain hati. Sule menemukan hardware wallet itu. Meskipun ia tampan, ia sangat menjunjung tinggi kejujuran. Ia tidak tergoda. Ia teringat janjinya untuk menjaga fondasinya. Sule mengambil lap bersih, membungkus wallet itu, dan segera menelpon manajer keamanan. Pak, ada kunci kripto Nyonya Nunung di mobil. Tolong amankan di brankas kantor. Saya tidak berani menyentuh aset yang tidak bisa saya pertanggungjawabkan. Sule bersikeras bahwa ia harus menjaga integritas blockchain hatinya dari semua keraguan. Value kemanusiaan yang stabil. Keesokan paginya, Nunung mendengar laporan itu. Ia sangat terharu. Sule tidak tergoda oleh nilai digital. Nunung memanggil Sule. Kenapa kamu tidak membawanya padaku secara pribadi, Sule? Saya mengerti Nyonya Nunung, tapi Nyonya harus mengerti. Nilai kemanusiaan itu harus diverifikasi. Kalau ada saksi, Nyonya akan percaya 100% pada kejujuran saya. Saya tidak mau value saya volatil karena keraguan Nyonya. Nunung tersentuh. Kamu benar, Sule. Kamu berhasil membuatku mengerti bahwa kejujuran adalah aset yang paling stabil. Setelah ujian wallet, Nunung semakin sering menatap Sule di cermin spion. Tatapan ini dipenuhi kekaguman dan pencarian base value, nilai dasar. Wajah Sule yang tampan dan polos adalah interface yang menenangkan bagi Nunung. Sule, yang lugu, merasa sangat canggung. Keraguan sang tampan polos. Sule akhirnya bertanya dengan sopan. Nyonya Nunung, maaf, apakah ada yang salah dengan balancing mobil? Atau apakah ada bug di sistem navigasi? Nunung tertawa kecil. Tidak Sule, mobil ini sempurna. Aku hanya mencari fondasi di matamu. Aku sudah terlalu lama melihat volatilitas di layar. Nunung melanjutkan. Aku ingin kamu mengerti, Sule. Kamu adalah properti paling stabil yang kumiliki. Kamu adalah asetku
yang tidak akan pernah crash. Fondasi hati. Nunung menyadari Sule adalah fondasi yang ia butuhkan. Nunung meminta Sule menghentikan mobil. Aku mengerti sekarang Sule, aku mengerti bahwa aku butuh berhenti melihat volatilitas. Aku butuh membangun fondasi hati yang stabil bersamamu. Nunung menyentuh tangan Sule. Ia telah menemukan base value hatinya. Dion, 30, trader senior yang sinis, melihat kedekatan Nunung dan Sule sebagai ancaman serius. Dion adalah trader agresif dan benci strategi konservatif baru Nunung. Dion menyebarkan rumor bahwa Sule, si supir Ganten, adalah hacker yang menyamar untuk mencuri rahasia kripto Nunung. Dion menghadapi Sule di garasi. Kau sudah jadi chief fondasi ya nak? Tapi kau harus mengerti, di dunia kripto, orang polos akan mudah dibakar. Kau akan segera dipecat saat Nyonya Nunung bosan dengan fondasi lambatmu. Serangan digital dan fisik. Dion dan tim trader lain mulai menyerang Nunung. Mereka mengprotes keputusan Nunung yang konservatif, saran mining Sule karena merugikan profit cepat. Dion bersekongkol untuk menjebak Sule dengan menuduhnya melakukan sabotase pada hardware mining Nunung. Peringatan untuk Nunung. Dion dan Dewan Direksi melaporkan ke Dewan Komisaris bahwa Nunung membuat keputusan berdasarkan saran supir yang membahayakan aset digital. Mereka menuntut Nunung diinvestigasi. Nunung menerima surat panggilan, wajahnya tegang. Ia memanggil Sule. Sule, mereka menyerangku karena kamu. Mereka bilang kamu aset yang tidak terverifikasi. Kamu harus mengerti bahwa fondasi tulusmu adalah ancaman terbesar bagi mereka. Mereka akan mencoba merusak nama baikmu dan hardware miningku. Hari itu adalah rapat Dewan Direksi Darurat yang menuntut Nunung menjual sebagian aset Bitcoin-nya yang sedang bearish dan menghentikan strategi mining konservatif yang disarankan Sule. Nunung menghadapi rapat dengan stres luar biasa. Sebelum masuk, Nunung memanggil Sule. Sule, ini adalah pertarungan antara nilai fisik dan nilai digital yang jujur. Mereka akan bilang aku gila karena mempercayaimu, kata Nunung. Aku ingin kamu mengerti bahwa aku sedang berjuang mempertahankan fondasi tulus di sini. Nunung meminta Sule menunggu di luar. Sule melihat tangan Nunung gemetar. Ia tahu Nunung butuh fondasi yang stabil, bukan kopi. Kekuatan batu dan kejujuran. Sule pergi ke lokasi proyek properti yang sedang dibangun, lalu kembali membawa sepokong batu bata yang bersih dan kokoh, sisa dari fondasi bangunan. Ia mengirimkannya ke meja Nunung di tengah rapat. Di bawah batu bata itu, Sule menyelipkan pesan, Nyonya Nunung, aset yang paling berharga itu tidak ada di layar. Dia ada di fondasi yang kokoh ini. Saya mengerti Nyonya sedang melawan. Jangan biarkan mereka merusak fondasi Nyonya. Di tengah serangan Dion tentang hilangnya profit, Nunung melihat batu bata itu. Kekuatan fisik dan kejujuran dari objek nyata itu memberinya ketenangan. Ia berhasil mempertahankan strateginya yang konservatif. Penghargaan sunyi. Nunung keluar dari ruang rapat dengan kemenangan. Ia menatap Sule yang langsung berdiri tegak. Batu bata itu membuatku ingat. Aku punya fondasi yang nyata. Kamu benar-benar aset fisikku, Sule, bisik Nunung. Nunung memberikan Sule kunci kantor pribadinya. Aku ingin kamu mengerti bahwa aku mempercayakan seluruh aset fisik dan rahasiaku padamu. Ini adalah kepercayaan total tanpa blockchain. Dion, yang marah karena dikalahkan, menunggu Sule di garasi. Wah, Sule, supir ganteng sudah jadi chief arsitek Nyonya Nunung ya? Kau pikir kau siapa? Kau tidak mengerti algoritma atau supply chain. Ejek Dion, didampingi staf lain. Kau hanya aset yang tidak terverifikasi yang mengincar wallet Nunung. Dion meremehkan ketampanan Sule. Wajah tampanmu itu top layer yang cepat memudar. Kualitas aslimu adalah hardware tua.
Pembelaan logis dan lugas. Sule mempertahankan kehormatannya. "Maaf Pak Dion, saya memang supir, tapi saya mengerti fondasi," kata Sule lugu. Di bisnis properti, fondasi yang buruk akan membunuh bangunan, dan hati yang kotor akan membunuh bisnis. Sule menatap Dion. "Saya bangga menjadi supir. Saya mengerti Nyonya Nunung butuh kejujuran. Dan kejujuran saya tidak volatil, Pak." Ancaman sabotase digital. Dion berbisik dingin. "Aku akan pastikan kau dipecat. Data trading rahasia akan bocor dan hardware mining akan rusak. Kau yang akan dituduh hacker perusahaan karena kau punya kunci kantor Nunung. Kita lihat apakah fondasi lugumu bisa menyelamatkanmu." Sule kembali ke mobil. Ia tahu jebakan digital dan fisik akan datang. Keesokan harinya, kekacauan total melanda kantor. Data investasi properti dan trading rahasia Nunung bocor. Dan parahnya, hardware mining utama Nunung rusak. Diduga disabotase. Kerugiannya sangat besar. Dion segera menuduh Sule. Nunung memanggil Sule ke kantornya. Wajahnya tegang. "Sule, data bocor. Hardware rusak. Dion menuduhmu. Aku harus bertanya padamu, apakah kamu membiarkan flash drive atau server itu diakses orang lain?" Beban keterpaksaan Nunung. Sule bersumpah ia tidak bersalah. "Saya tidak akan pernah merusak fondasi Nyonya. Saya hanya membersihkan. Saya mengerti Nyonya harus menjaga aset. Tapi tolong mengerti, hati saya sebersih hardware yang baru dirakit." Nunung, di bawah tekanan Dewan Direksi, terpaksa menunjukkan keraguan. "Aku harus meminta kamu mengerti, Sule. Aku harus menskorsingmu. Aku terpaksa meragukanmu untuk menjaga perusahaan. Aku harap kamu mengerti keputusanku," kata Nunung. Air matanya menetes. Janji fondasi yang kokoh. Sule menyerahkan kunci dan seragamnya. Hatinya hancur. "Saya mengerti Nyonya Nunung. Nyonya harus menjaga portofolio. Tapi Nyonya juga harus mengerti, saya akan membuktikan bahwa kejujuran saya adalah fondasi yang kokoh." Sule meninggalkan kantor. Ia tahu ia harus membersihkan namanya dengan tindakan yang jujur. Sule tidak pulang. Ia menyelinap kembali ke kantor malam itu. Ia yakin Dion, sebagai trader, menyembunyikan bukti di server room, tempat yang penuh dengan hardware dan kabel. Sule, yang polos dan terbiasa dengan kerapian fisik, fokus pada sudut-sudut server room yang berdebu dan jarang disentuh. Sule memeriksa area ex-house fan server yang kotor. Bukti di balik kabel. Sule menemukan sebuah flash drive kecil yang disembunyikan di balik gulungan kabel server yang berdebu. Flash drive itu berisi malware yang digunakan untuk merusak hardware dan menyalin data. Sule juga menemukan memo dari Dion kepada kompetitor properti yang merinci rencana crash saham dan properti. Dion menyembunyikannya di tempat yang penuh kekacauan digital, kabel server, karena ia tahu Sule tidak akan mencarinya di sana. Sule mengambil flash drive dan memo itu. Ia tahu ini adalah bukti ganda kejahatan Dion. Kemenangan aset tulus. Sule segera menelpon Nunung. Nunung datang ke kantor. Sule memperlihatkan bukti itu. "Nyonya Nunung, flash drive ini berisi malware yang merusak hardware. Dion yang melakukannya dan menyembunyikannya di balik kabel server," kata Sule. Nunung memeluk Sule dengan erat. Air matanya mengalir. Ketulusan dan kecerdasan polos Sule telah menyelamatkannya dari kehancuran aset fisik dan digital. Dion dipecat. Nunung membawa Sule ke balkon kantornya yang menghadap ke kota. "Sule, aku meminta maaf. Aku membiarkan ketakutan akan crash membuatku meragukan fondasi tulusmu," kata Nunung. "Saya mengerti Nyonya Nunung. Nyonya takut gagal, tapi Nyonya juga harus mengerti fondasi yang jujur tidak akan pernah retak." Mengerti, arti sejati. Nunung menjelaskan arti mengerti yang sebenarnya.
Aku memintamu mengerti kripto dan properti, Sule. Tapi yang ku mau darimu adalah kejujuran mentah yang stabil. Kamu berhasil membuatku mengerti bahwa cinta adalah fondasi yang paling stabil. Mining cinta yang abadi. Nunung menatap Sule. Aku akan memberimu hadiah terbesar. Aku akan menunjukmu sebagai direktur kualitas fondasi. Kamu akan memastikan semua proyek properti kita jujur dan kokoh. Sule tersenyum tulus. Saya mengerti Nyonya Nunung, tapi saya hanya ingin Nyonya juga mengerti bahwa cinta yang tulus itu seperti mining jangka panjang. Dia sabar dan jujur. Nunung mencium Sule. Ia telah menemukan fondasi cinta yang sesungguhnya. Tentu, saya akan melanjutkan kisah Nunung dan Sule, supir ganteng polosnya, dari bab 17 hingga bab 20, menuju puncak romansa, keputusan bisnis radikal, dan ending yang menggemparkan di lantai bursa saham. Lanjutan cerita, Fondasi Digital. Bab 17, menolak jabatan trader 10 menit. Tawaran puncak finansial. Keesokan harinya, setelah memecat Dion, Nunung memanggil Sule ke ruangannya dan menawarkan jabatan yang sangat menggiurkan, Chief Investment Officer atau CIO Divisi Kripto dan Trading. Ini adalah pengakuan total Sule. Kamu akan mengelola seluruh portofolio aset digitalku, menerapkan strategi mining stabilmu. Gaji ini akan membuatmu menjadi trader kaya raya, kata Nunung, menyodorkan pena emas. Sule melihat kontrak itu, wajahnya tampan namun polos, ia menggeleng. Maaf Nyonya Nunung, saya tidak bisa menerima ini. Nunung terkejut, kenapa? Kamu meragukan strategimu, ini kesempatan untuk mengendalikan pasar. Saya mengerti Nyonya Nunung, tapi saya tidak mengerti volatilitas saham. Saya hanya mengerti cara menjaga mobil agar tetap lurus dan stabil, jawab Sule dengan tulus. Jabatan itu akan membuat saya harus melihat layar terus-menerus, dan saya akan kehilangan fokus pada fondasi yang nyata. Sule menatap Nunung. Saya mengerti Nyonya Nunung. Nyonya tidak butuh direktur trading baru. Nyonya hanya butuh hidup yang stabil. Kalau saya jadi trader, saya akan menjadi bagian dari volatilitas itu. Saya ingin tetap menjadi Sule yang polos, yang fokus pada kejujuran fondasi. Memilih aset fisik. Penolakan Sule yang konsisten terhadap nilai digital dan uang adalah konfirmasi akhir bagi Nunung. Sule adalah aset fisiknya yang stabil. Nunung merobek kontrak itu. Kamu benar Sule, aku tidak perlu top layer yang cepat hilang. Aku butuh fondasi yang kuat. Nunung menggenggam tangan Sule. Kamu akan menjadi direktur kualitas fondasi. Posisi yang hanya ada di perusahaanku, di mana kamu hanya perlu memastikan setiap bata yang kita bangun adalah jujur. Nunung dan Sule mulai bekerja sama dalam merumuskan filosofi bisnis baru, Fondasi Tulus. Nunung mulai menjual aset Bitcoin-nya yang paling volatil dan fokus pada properti dengan fondasi yang kokoh dan etis. Sule kini adalah partner sejati Nunung. Ia mengajari Nunung cara menghargai proses lambat dalam konstruksi. Sule, aku sudah menjual semua volatilitas dalam hidupku. Aku siap untuk membangun fondasi cinta yang abadi, kata Nunung. Pengakuan cinta yang stabil. Sule menyadari bahwa Nunung tidak hanya mencintai kejujuran yang ia bawa, tetapi ia mencintai stabilitas yang ia wakili. Saya mengerti Nyonya Nunung, kata Sule. Fondasi cinta yang abadi itu tidak perlu lapisan emas yang menipu. Dia harus sederhana, kuat, dan dibangun dengan hati. Sama seperti saya mencintai Nyonya. Nunung terharu. Ia menyadari cinta yang tulus adalah base value yang tidak akan pernah crash. Mempersiapkan pengumuman heboh. Nunung memanggil dewan direksi untuk rapat darurat di kantor tradingnya. Ia siap membuat pengumuman yang akan mengguncang dunia kripto dan real estate.
Aku akan mengumumkan bahwa aku memilih fondasi yang stabil dalam hidupku dan bisnis ini akan menjadi proyek long-term komitmen kita, kata Nunung pada Sule. Sule hanya tersenyum. Saya mengerti, Nyonya Nunung. Saya akan memastikan sepatu Nyonya bersih. Nyonya butuh langkah yang stabil. Nunung mengadakan konferensi pers mendadak di lantai Bursa Efek Jakarta, BEJ, di tengah jam trading yang ramai. Para trader, jurnalis, dan analis berkumpul. Sule berdiri di sudut ruangan mengenakan seragam supir. Nunung mengumumkan, mulai hari ini, perusahaan properti saya akan menjual semua aset mining Bitcoin yang volatil. Kami akan fokus pada aset fisik dengan fondasi yang jujur. Kami akan membangun real estate dengan fondasi tulus. Keputusan ini radikal dan menggemparkan lantai bursa. Perkenalan aset paling stabil. Nunung mengabaikan kegaduhan itu. Ia menatap Sule. Saya ingin memperkenalkan aset termahal dan paling stabil yang saya miliki. Aset yang tidak akan pernah crash, kata Nunung. Nunung berjalan ke arah Sule. Ia berlutut di hadapan Sule di atas lantai bursa yang penuh intrik. Nunung mengeluarkan batu bata kecil yang terbuat dari emas, simbol fondasi yang disematkan cincin berlian kecil. Sule, aku sudah menjual semua volatilitas hidupku. Aku ingin membangun fondasi tulus bersamamu. Maukah kamu menikahi janda kaya yang hatinya sudah kamu stabilkan ini? Lantai bursa seketika hening. Teriakan trader tergantikan oleh teriakan histeris jurnalis. Owner properti dan trader Bitcoin melamar supir ganteng polosnya di pusat keuangan. Janji fondasi cinta abadi. Sule yang lugu dan terkejut mengangguk, air matanya menetes tulus. Saya mengerti Nyonya Nunung, bisik Sule. Saya bersedia menjadi fondasi Nyonya selamanya. Nunung mengumumkan, Sule akan menjadi suami dan direktur kualitas fondasi kita. Fondasi cinta kita telah dibangun. Beberapa bulan kemudian, Nunung dan Sule menikah. Sule tetap menjadi direktur kualitas fondasi. Nunung menjual mobil Teslanya dan membeli mobil SUV yang kuat dan stabil. Nunung duduk di kursi depan, wajahnya bersih dan tenang. Sule mengemudi mobilnya ke lokasi proyek properti baru mereka. Pengertian sejati dan ketenangan. Sule, aku tidak lagi meminta kamu mengerti, kata Nunung, menikmati perjalanan yang stabil. Karena kamu sudah ada di sini. Kehadiranmu membuatku mengerti bahwa yang kucari bukanlah profit saham, tetapi fondasi yang kokoh. Mereka meluncurkan proyek properti baru bernama Fondasi Tulus yang sukses besar, membuktikan bahwa kejujuran material lebih bernilai. Penutup abadi. Sule menghentikan mobil di depan proyek real estate baru. Ia meraih tangan istrinya. Aku mencintaimu, Nung, bisik Sule. Kamu adalah fondasi yang paling kokoh. Terima kasih sudah memilih yang stabil. Janda kaya owner properti itu akhirnya menemukan best value dan pengertian sejati pada supir ganteng polosnya. Tamat. Tentu, saya akan membuat bab 1 cerita Nunung dan supir ganteng polosnya, Sule, secara lengkap dengan fokus pada membangun kontras tajam antara nilai fisik dan nilai digital yang volatil, serta menyajikan hook yang sangat memikat tentang permintaan pengertian di awal bab. Berikut adalah bab 1 dengan estimasi durasi 10 menit. Bab 1. Fondasi fisik dan nilai digital 10 menit. Hook, perintah mengemudi zigzag. Di dalam mobil Tesla Model S Plaid, simbol teknologi dan kecepatan digital, suasananya terasa dingin dan tegang. Nunung, 40, janda kaya,
owner properti real estate dan trader Bitcoin, duduk di kursi belakang. Di tangannya, ia memegang tablet yang menampilkan grafik harga Bitcoin yang terus berkedip. Wajahnya tampak lelah dan cemas. Di kursi kemudi, duduklah Suleh, 25, supir pribadinya yang baru seminggu bekerja. Suleh memiliki wajah tampan dan postur lugu, tetapi ia sangat polos dan fokus pada mengemudi lurus dan aman. Mobil baru saja memasuki jalanan kompleks perumahan yang sepi. Nunung berbicara melalui interkom, suaranya dipenuhi tekanan. "Suleh, aku ingin kamu mengemudi dengan cara zigzag." Suleh terkejut. "Zigzag, Nyonya Nunung? Tapi jalanan ini lurus. Mengemudi zigzag akan merusak ban dan membuat kita ditilang. Itu berbahaya." "Aku tidak peduli ban atau tilang," jawab Nunung, suaranya meninggi. "Aku ingin kamu mengemudi seperti grafik Bitcoin yang baru saja kulihat. Naik turun, tidak menentu, tanpa pola." "Aku ingin kamu merasakan volatilitas yang kupikul setiap hari di pundak ini." Nunung melanjutkan dengan nada putus asa. "Aku ingin kamu mengerti, Suleh. Aku lelah berpura-pura stabil, padahal hidupku volatil seperti pasar kripto. Bisakah kamu mengerti kegilaan digital yang kurasakan di dalam aset fisik ini?" Suleh, si supir ganteng polos, kini diperintahkan untuk melakukan manuver berbahaya demi sebuah pengertian tentang kekacauan digital. Kontras, fondasi, dan volatilitas. Suleh, meskipun sangat takut, menghentikan mobil. Ia menolak perintah berbahaya itu. "Nyonya Nunung, saya tidak bisa mengemudi zigzag. Mobil ini harus fungsional. Saya mengerti Nyonya ingin volatil," kata Suleh lugu. "Tapi Nyonya harus mengerti, fondasi yang baik itu harus lurus dan stabil. Mobil ini harus berjalan lurus, Nyonya." Suleh menunjuk keluar. "Saya mengerti Nyonya ingin guncangan, tapi Nyonya harus mencari guncangan di fondasi yang nyata, bukan di mobil. Saya harap Nyonya mengerti bahwa mobil ini harus dijaga agar bisa mengantar Nyonya ke tujuan." Nunung terkejut melihat penolakan tegas Suleh. Ia menyadari kejujuran Suleh yang polos. Suleh fokus pada fondasi yang stabil. "Kamu benar, Suleh. Aku butuh fondasi yang lurus," kata Nunung, suaranya melunak. "Aku butuh kamu mengerti fondasi dalam hidupku." Nunung menyerahkan tablet yang menampilkan portofolio Bitcoin-nya. "Ini, lihat grafik ini. Besok datanglah ke ruanganku. Aku ingin kamu melihat semua hardware miningku. Aku ingin kamu melihatnya dan memberitahu apa yang kamu mengerti dari semua aset digital itu. Ini adalah tugas barumu, Suleh. Kamu akan mendapatkan gaji tambahan. Tugasmu adalah menjadi konsultan fondasiku dan pengawas nilai kemanusiaan di tengah nilai digital." Suleh, si supir ganteng polos, menerima tugas aneh ini dengan tulus. "Baik, Nyonya Nunung, saya mengerti. Saya akan mencari fondasi yang jujur di pabrik Nyonya." Nunung membawa Suleh ke ruang trading dan mining Bitcoin pribadinya. Sebuah ruangan penuh monitor yang menampilkan grafik saham dan hash rate kripto yang bergerak cepat. Ruangan itu penuh dengan kebisingan kipas server yang panas. "Lihat ini, Suleh," kata Nunung menunjuk layar yang menunjukkan harga Bitcoin turun 10% dalam hitungan menit. "Ini adalah kehilangan nilai miliaran dalam sekejap. Aku ingin kamu mengerti tekanan volatilitas ini. Aku menjual properti fisik untuk aset digital yang gila ini. Aku ingin kamu mengerti mengapa aku tidak pernah tenang." Nunung menjelaskan leverage dan risiko yang ia ambil, logika fondasi yang kuat. Suleh yang polos dan terbiasa dengan nilai fisik, tanah, bangunan, melihat layar itu dengan tatapan lugu. "Nyonya Nunung," kata Suleh, "saya mengerti, angka di layar itu cepat sekali hilang. Tapi Nyonya harus mengerti, nilai yang baik itu harus punya fondasi yang nyata."
Sule melanjutkan, properti Nyonya punya tanah, punya fondasi, itu stabil. Tapi Bitcoin ini dia tidak bisa dipegang. Dia hanya angka. Nyonya terlalu fokus pada nilai yang tidak bisa dipegang dan lupa fondasi yang jujur. Aset non-volatil. Logika Sule tentang fondasi fisik menampar Nunung. Ia memang mengorbankan ketenangan demi profit yang volatil. Kamu benar, Sule. Aku butuh fondasi yang jujur, kata Nunung. Mulai sekarang, kamu harus duduk di sudut ruang trading ini setiap aku trading. Kamu harus mengerti bahwa aku butuh aset non-volatil yang bisa kulihat. Sule, si supir ganteng, kini menjadi fondasi visual bagi Nunung. Nunung meminta Sule mengantarnya ke sebuah proyek real estate miliknya yang mangkrak dan penuh dengan besi berkarat. Ini adalah proyek terbesarku, Sule, tapi dia mangkrak. Di balik kemewahan ada kegagalan yang memalukan, kata Nunung. Aku ingin kamu mengerti kerapuhan ini. Aku bisa membangun gedung tinggi, tapi aku tidak bisa membangun fondasi hati yang kuat. Nunung menjelaskan bahwa ia menggunakan bahan baku murah di fondasi agar profit lebih besar. Logika semen dan kejujuran. Sule melihat fondasi bangunan yang terlihat rapuh. Ia teringat ayahnya yang tukang bangunan. Nyonya Nunung, saya mengerti. Fondasi yang dibuat dari bahan murah itu akan cepat runtuh. Fondasi itu harus jujur pada semennya. Kalau semennya curang, gedungnya akan runtuh. Sule menambahkan, Nyonya harus mengerti Nyonya. Nilai sejati properti itu bukan pada desainnya, tapi pada fondasinya yang tulus. Komitmen pada fondasi tulus. Filosofi fondasi yang jujur dari Sule menyentuh Nunung. Kamu benar, Sule. Aku membangun hidupku dengan fondasi yang rapuh, kata Nunung. Mulai sekarang, aku ingin kamu mengawasi proyek properti lamaku. Aku butuh kamu mengerti bahwa aku akan membangun kembali fondasi yang tulus di sini. Joko, si supir, kini mendapatkan wewenang baru, pengawas kualitas fondasi di proyek properti. Nunung membawa Sule ke ruang mining dan meminta Sule menilai hardware komputer mining yang paling kuat. Ini hardware termahal, Sule. Hash rate-nya sangat cepat. Aku ingin kamu mengerti nilainya. Tapi aku ingin kamu mengerti kejujurannya juga, kata Nunung. Sule mencium aroma hardware itu yang panas dan bau plastik. Kritik jujur yang membumi. Nyonya Nunung, hardware ini cepat, tapi dia terlalu panas. Dia tidak bisa bertahan lama, kata Sule polos. Tapi hardware yang paling tua ini, dia pelan, tapi dia tidak pernah mati. Sule menyimpulkan, saya mengerti Nyonya, kecepatan yang tulus itu harus bisa bertahan lama. Hardware yang paling tua terasa lebih jujur karena dia sudah teruji waktu. Nyonya harus mengerti bahwa nilai yang baik itu butuh waktu dan kesabaran. Mining ketenangan. Nunung terkejut. Tono benar-benar mendeteksi nilai kejujuran yang bertahan lama. Kamu benar, Sule. Aku butuh hardware yang jujur dan tahan lama, kata Nunung. Kamu berhasil membuatku mengerti bahwa aku harus fokus pada nilai yang bertahan lama dalam hidupku. Nunung memutuskan untuk fokus pada mining jangka panjang yang stabil dan meminta Sule menjadi pengawas kualitas kejujuran hardware. Nunung memanggil Sule ke ruangannya dan menyerahkan amplop gaji baru. Gaji Sule telah dinaikkan 3 kali lipat. Ini adalah gaji untuk fondasi tulusmu dan wajah gantengmu yang polos, Sule, kata Nunung. Kamu adalah aset non-volatil yang tak ternilai harganya. Sule terkejut, tetapi menerima dengan tulus. Kontrak mendengarkan. Nunung menjelaskan kontrak lisan mereka, kontrak keheningan. Aku akan bicara tentang crash Bitcoin, properti yang mangkrak, dan kesepianku. Kapanpun itu, kamu harus mendengarkan. Nunung menekankan,
Kamu harus selalu mengerti dengan wajah polosmu dan dilarang keras memberikan solusi bisnis, kripto, atau saran romantis. Kamu harus tetap menjadi supir lugu. Janji polos yang mengikat. Sule mengangguk. Ia fokus pada tugasnya. Saya mengerti Nyonya Nunung. Saya akan menjadi fondasi yang stabil untuk Nyonya, jawab Sule. Saya akan selalu mendengarkan, dan saya tidak akan memberikan solusi kecuali Nyonya meminta saya untuk memperbaiki fondasi rumah Nyonya. Nunung tersenyum puas. Ia telah membeli ketenangan palsu, tetapi Sule telah mendapatkan harapan tulus. Rutinitas aneh pun dimulai. Nunung menggunakan kode rahasia untuk meminta pengertian. Jika Nunung meletakkan dompet kripto digital di kursi samping mobil, ini berarti aku merasa rentan secara finansial. Tolong mengerti kebutuhanku untuk keamanan. Sule harus mengemudi ke tempat yang stabil, gedung tinggi yang kokoh. Jika Nunung meminta Sule membersihkan debu di hardware mining, ini berarti aku merasa ada kotoran intrik. Tolong mengerti kebutuhanku untuk kejujuran. Jika Nunung bertanya tentang harga tanah di desa Sule, ini berarti aku butuh nilai fisik yang nyata. Tolong mengerti kerinduanku pada fondasi yang jujur. Jika Nunung polos yang membumi, suatu sore Nunung meletakkan dompet kripto di kursi samping, sinyal kerentanan. Sule segera mengemudi ke tepi proyek real estate yang baru dibangun Nunung. Nyonya Nunung, kata Sule lugu. Saya mengerti Nyonya rentan, tapi Nyonya harus mengerti nilai terbaik adalah nilai yang tidak volatil. Fondasi ini tidak akan hilang. Saya harap Nyonya bisa melihat kekuatan fondasi ini. Ketenangan fondasi. Nunung melihat fondasi bangunan yang kuat. Ia merasa tenang. Kamu benar, Sule. Aku butuh fondasi yang jujur, kata Nunung. Aku mengerti. Aku harus lebih sering melihat aset fisik yang stabil untuk menenangkan hatiku. Sule kini menjadi arsitek fondasi bagi owner properti dan trader Bitcoin. Nunung meminta Sule mengantaranya ke sebuah lokasi di pinggiran kota, tempat ia dulu memulai proyek properti pertamanya. Proyek itu sederhana, berupa klaster rumah kecil yang kini terlihat usang, tetapi pondasinya masih kokoh. Disinilah aku belajar membangun, Sule, dengan semen yang jujur dan bata yang tulus, kata Nunung menyentuh dinding bangunan. Aku ingin kamu mengerti bahwa aku merindukan proses membangun yang lambat, yang kini kutinggalkan demi profit cepat dan volatilitas Bitcoin. Nunung menceritakan bagaimana suaminya dulu sangat teliti dalam memilih semen, logika semen dan kejujuran. Sule yang polos dan memahami konstruksi melihat fondasi rumah itu. Nyonya Nunung, saya mengerti fondasi yang baik itu harus dibuat dari semen yang jujur, jelas Sule lugu. Semen yang tulus itu butuh waktu lama untuk kering dan mengeras. Kalau dipaksa cepat, dia akan retak. Nyonya harus mengerti, Nyonya. Nilai sejati properti itu ada di fondasinya yang tulus. Sule menambahkan, Nyonya harus fokus pada nilai dasar, bukan pada top up yang cepat hilang. Komitmen pada fondasi tulus. Filosofi semen yang jujur dari Sule menampar Nunung. Ia menyadari ia terlalu fokus pada nilai digital yang cepat dan mengabaikan fondasi fisik yang lambat tapi kokoh. Kamu benar, Sule, aku butuh fondasi yang jujur, kata Nunung. Mulai sekarang, aku ingin kamu mengawasi kualitas bahan baku di semua proyekku. Aku butuh kamu mengerti bahwa ini adalah caraku untuk memperbaiki fondasi perusahaanku dan hatiku. Sule, si supir ganteng, kini mendapatkan wewenang baru, pengawas kualitas fondasi di perusahaan properti. Nunung menghadapi krisis besar di pasar Bitcoin. Harga anjlok drastis, bear market. Nunung panik di ruang trading. Sule, Bitcoinku crash. Aku harus menjual semua hardware miningku.
Aku ingin kamu mengerti kepanikan ini. Aku takut aset digital ini akan hilang. Nunung berteriak. Nunung meminta Sule menyetujui panic selling-nya. Logika kesabaran mining. Sule mendengarkan kepanikan itu. Ia teringat filosofi hardware yang jujur. Nyonya Nunung, saya mengerti. Nyonya takut crash, tapi Nyonya harus mengerti. Orang yang mining, menambang, itu sabar, tidak trading, kata Sule lugu. Sule melanjutkan, Nyonya terlalu sering trading, jual beli cepat, dan lupa cara mining, menanam nilai. Mining itu butuh waktu dan listrik, tapi hasilnya stabil. Nyonya harus mengerti Nyonya. Ketenangan itu adalah mining yang tulus. Fokus pada mining kebahagiaan. Nasihat mining yang sabar dari Sule menyentuh Nunung. Ia membatalkan panic selling-nya. Kamu benar Sule, aku lupa cara menambang ketenangan, kata Nunung. Kamu berhasil membuatku mengerti bahwa aku harus fokus pada mining kebahagiaan yang tulus. Nunung menunjuk Sule. Kamu adalah Chief Mining Officer-ku, tetapi untuk kebahagiaan, aku butuh kamu mengerti bahwa aku akan belajar sabar darimu. Nunung ingin menguji integritas Sule secara ekstrim. Ia sengaja meninggalkan hardware wallet Bitcoin, kunci fisik untuk semua kriptonya, di mobil, di bawah jok. Nunung keluar dari mobil. Sule, tolong mengerti bahwa aku sangat terburu-buru. Aku lupa sesuatu di rumah. Nunung ingin melihat apakah Sule, si supir, akan tergoda untuk mengambil wallet yang berisi nilai miliaran itu. Integritas blockchain hati. Sule menemukan hardware wallet itu. Meskipun ia tampan, ia sangat menjunjung tinggi kejujuran. Ia tidak tergoda. Ia teringat janjinya untuk menjaga fondasinya. Sule mengambil lap bersih, membungkus wallet itu, dan segera menelpon manajer keamanan. Pak, ada kunci kripto Nyonya Nunung di mobil. Tolong amankan di brankas kantor. Saya tidak berani menyentuh aset yang tidak bisa saya pertanggungjawabkan. Sule bersikeras bahwa ia harus menjaga integritas blockchain hatinya dari semua keraguan. Value kemanusiaan yang stabil. Keesokan paginya, Nunung mendengar laporan itu. Ia sangat terharu. Sule tidak tergoda oleh nilai digital. Nunung memanggil Sule. Kenapa kamu tidak membawanya padaku secara pribadi, Sule? Saya mengerti Nyonya Nunung, tapi Nyonya harus mengerti. Nilai kemanusiaan itu harus diverifikasi. Kalau ada saksi, Nyonya akan percaya 100% pada kejujuran saya. Saya tidak mau value saya volatil karena keraguan Nyonya. Nunung tersentuh. Kamu benar, Sule. Kamu berhasil membuatku mengerti bahwa kejujuran adalah aset yang paling stabil. Setelah ujian wallet, Nunung semakin sering menatap Sule di cermin spion. Tatapan ini dipenuhi kekaguman dan pencarian base value, nilai dasar. Wajah Sule yang tampan dan polos adalah interface yang menenangkan bagi Nunung. Sule, yang lugu, merasa sangat canggung. Keraguan sang tampan polos. Sule akhirnya bertanya dengan sopan. Nyonya Nunung, maaf, apakah ada yang salah dengan balancing mobil? Atau apakah ada bug di sistem navigasi? Nunung tertawa kecil. Tidak Sule, mobil ini sempurna. Aku hanya mencari fondasi di matamu. Aku sudah terlalu lama melihat volatilitas di layar. Nunung melanjutkan. Aku ingin kamu mengerti, Sule. Kamu adalah properti paling stabil yang kumiliki. Kamu adalah asetku yang tidak akan pernah crash. Fondasi hati. Nunung menyadari Sule adalah fondasi yang ia butuhkan. Nunung meminta Sule menghentikan mobil. Aku mengerti sekarang, Sule. Aku mengerti bahwa aku butuh berhenti melihat volatilitas. Aku butuh membangun fondasi hati yang stabil bersamamu. Nunung menyentuh tangan Sule. Ia telah menemukan base value hatinya. Dion, 30, trader senior yang sinis, melihat kedekatan Nunung dan Sule sebagai ancaman serius. Dion adalah trader agresif dan benci strategi konservatif baru Nunung.
Dion menyebarkan rumor bahwa Sule, si supir Ganten, adalah hacker yang menyamar untuk mencuri rahasia kripto Nunung. Dion menghadapi Sule di garasi. "Kau sudah jadi chief fondasi ya nak? Tapi kau harus mengerti, di dunia kripto, orang polos akan mudah dibakar. Kau akan segera dipecat saat Nyonya Nunung bosan dengan fondasi lambatmu." Serangan digital dan fisik. Dion dan tim trader lain mulai menyerang Nunung. Mereka mengprotes keputusan Nunung yang konservatif, saran mining Sule karena merugikan profit cepat. Dion bersekongkol untuk menjebak Sule dengan menuduhnya melakukan sabotase pada hardware mining Nunung. Peringatan untuk Nunung. Dion dan Dewan Direksi melaporkan ke Dewan Komisaris bahwa Nunung membuat keputusan berdasarkan saran supir yang membahayakan aset digital. Mereka menuntut Nunung diinvestigasi. Nunung menerima surat panggilan, wajahnya tegang. Ia memanggil Sule. "Sule, mereka menyerangku karena kamu. Mereka bilang kamu aset yang tidak terverifikasi. Kamu harus mengerti bahwa fondasi tulusmu adalah ancaman terbesar bagi mereka. Mereka akan mencoba merusak nama baikmu dan hardware miningku." Hari itu adalah rapat Dewan Direksi Darurat yang menuntut Nunung menjual sebagian aset Bitcoin-nya yang sedang bearish dan menghentikan strategi mining konservatif yang disarankan Sule. Nunung menghadapi rapat dengan stres luar biasa. Sebelum masuk, Nunung memanggil Sule. "Sule, ini adalah pertarungan antara nilai fisik dan nilai digital yang jujur. Mereka akan bilang aku gila karena mempercayaimu," kata Nunung. "Aku ingin kamu mengerti bahwa aku sedang berjuang mempertahankan fondasi tulus di sini." Nunung meminta Sule menunggu di luar. Sule melihat tangan Nunung gemetar. Ia tahu Nunung butuh fondasi yang stabil, bukan kopi. Kekuatan batu dan kejujuran. Sule pergi ke lokasi proyek properti yang sedang dibangun, lalu kembali membawa sepokong batu bata yang bersih dan kokoh, sisa dari fondasi bangunan. Ia mengirimkannya ke meja Nunung di tengah rapat. Di bawah batu bata itu, Sule menyelipkan pesan, "Nyonya Nunung, aset yang paling berharga itu tidak ada di layar. Dia ada di fondasi yang kokoh ini. Saya mengerti Nyonya sedang melawan. Jangan biarkan mereka merusak fondasi Nyonya." Di tengah serangan Dion tentang hilangnya profit, Nunung melihat batu bata itu. Kekuatan fisik dan kejujuran dari objek nyata itu memberinya ketenangan. Ia berhasil mempertahankan strateginya yang konservatif. Penghargaan sunyi. Nunung keluar dari ruang rapat dengan kemenangan. Ia menatap Sule yang langsung berdiri tegak. "Batu bata itu membuatku ingat. Aku punya fondasi yang nyata. Kamu benar-benar aset fisikku, Sule," bisik Nunung. Nunung memberikan Sule kunci kantor pribadinya. "Aku ingin kamu mengerti bahwa aku mempercayakan seluruh aset fisik dan rahasiaku padamu. Ini adalah kepercayaan total tanpa blockchain." Dion, yang marah karena dikalahkan, menunggu Sule di garasi. "Wah, Sule, supir ganteng sudah jadi chief arsitek Nyonya Nunung ya? Kau pikir kau siapa? Kau tidak mengerti algoritma atau supply chain," ejek Dion, didampingi staf lain. "Kau hanya aset yang tidak terverifikasi yang mengincar wallet Nunung." Dion meremehkan ketampanan Sule. "Wajah tampanmu itu top layer yang cepat memudar. Kualitas aslimu adalah hardware tua." Pembelaan logis dan lugas. Sule mempertahankan kehormatannya. "Maaf Pak Dion, saya memang supir, tapi saya mengerti fondasi," kata Sule lugu. "Di bisnis properti, fondasi yang buruk akan membunuh bangunan, dan hati yang kotor akan membunuh bisnis." Sule menatap Dion. "Saya bangga menjadi supir. Saya mengerti Nyonya Nunung butuh kejujuran. Dan kejujuran saya tidak volatil, Pak." Ancaman sabotase digital. Dion berbisik dingin. "Aku akan pastikan kau dipecat.
data trading rahasia akan bocor dan hardware mining akan rusak. Kau yang akan dituduh hacker perusahaan karena kau punya kunci kantor Nunung. Kita lihat apakah fondasi lugumu bisa menyelamatkanmu. Sule kembali ke mobil. Ia tahu jebakan digital dan fisik akan datang. Keesokan harinya, kekacauan total melanda kantor. Data investasi properti dan trading rahasia Nunung bocor, dan parahnya, hardware mining utama Nunung rusak, diduga disabotase. Kerugiannya sangat besar. Dion segera menuduh Sule. Nunung memanggil Sule ke kantornya. Wajahnya tegang. Sule, data bocor, hardware rusak. Dion menuduhmu. Aku harus bertanya padamu, apakah kamu membiarkan flash drive atau server itu diakses orang lain? Beban keterpaksaan Nunung. Sule bersumpah ia tidak bersalah. Saya tidak akan pernah merusak fondasi Nyonya. Saya hanya membersihkan. Saya mengerti Nyonya harus menjaga aset. Tapi tolong mengerti, hati saya sebersih hardware yang baru dirakit. Nunung, di bawah tekanan Dewan Direksi, terpaksa menunjukkan keraguan. Aku harus meminta kamu mengerti, Sule. Aku harus menskorsingmu. Aku terpaksa meragukanmu untuk menjaga perusahaan. Aku harap kamu mengerti keputusanku, kata Nunung. Air matanya menetes. Janji fondasi yang kokoh. Sule menyerahkan kunci dan seragamnya. Hatinya hancur. Saya mengerti Nyonya Nunung. Nyonya harus menjaga portofolio. Tapi Nyonya juga harus mengerti. Saya akan membuktikan bahwa kejujuran saya adalah fondasi yang kokoh. Sule meninggalkan kantor. Ia tahu ia harus membersihkan namanya dengan tindakan yang jujur. Sule tidak pulang. Ia menyelinap kembali ke kantor malam itu. Ia yakin Dion, sebagai trader, menyembunyikan bukti di server room, tempat yang penuh dengan hardware dan kabel. Sule, yang polos dan terbiasa dengan kerapian fisik, fokus pada sudut-sudut server room yang berdebu dan jarang disentuh. Sule memeriksa area ex-house fan server yang kotor. Bukti di balik kabel. Sule menemukan sebuah flash drive kecil yang disembunyikan di balik gulungan kabel server yang berdebu. Flash drive itu berisi malware yang digunakan untuk merusak hardware dan menyalin data. Sule juga menemukan memo dari Dion kepada kompetitor properti yang merinci rencana crash saham dan properti. Dion menyembunyikannya di tempat yang penuh kekacauan digital, kabel server, karena ia tahu Sule tidak akan mencarinya di sana. Sule mengambil flash drive dan memo itu. Ia tahu ini adalah bukti ganda kejahatan Dion. Kemenangan aset tulus. Sule segera menelpon Nunung. Nunung datang ke kantor. Sule memperlihatkan bukti itu. Nyonya Nunung, flash drive ini berisi malware yang merusak hardware. Dion yang melakukannya dan menyembunyikannya di balik kabel server, kata Sule. Nunung memeluk Sule dengan erat. Air matanya mengalir. Ketulusan dan kecerdasan polos Sule telah menyelamatkannya dari kehancuran aset fisik dan digital. Dion dipecat. Nunung membawa Sule ke balkon kantornya yang menghadap ke kota. Sule, aku meminta maaf. Aku membiarkan ketakutan akan crash membuatku meragukan fondasi tulusmu, kata Nunung. Saya mengerti Nyonya Nunung. Nyonya takut gagal, tapi Nyonya juga harus mengerti fondasi yang jujur tidak akan pernah retak. Mengerti. Arti sejati. Nunung menjelaskan arti mengerti yang sebenarnya. Aku memintamu mengerti kripto dan properti Sule, tapi yang ku mau darimu adalah kejujuran mentah yang stabil. Kamu berhasil membuatku mengerti bahwa cinta adalah fondasi yang paling stabil. Mining cinta yang abadi. Nunung menatap Sule. Aku akan memberimu hadiah terbesar. Aku akan menunjukmu sebagai direktur kualitas fondasi. Kamu akan memastikan semua proyek properti kita jujur dan kokoh. Sule tersenyum tulus. Saya mengerti Nyonya Nunung,
Tapi saya hanya ingin Nyonya juga mengerti bahwa cinta yang tulus itu seperti mining jangka panjang. Dia sabar dan jujur. Nunung mencium Sule. Ia telah menemukan fondasi cinta yang sesungguhnya. Tentu, saya akan melanjutkan kisah Nunung dan Sule, supir ganteng polosnya, dari bab 17 hingga bab 20, menuju puncak romansa, keputusan bisnis radikal, dan ending yang menggemparkan di lantai bursa saham. Lanjutan cerita, Fondasi Digital. Bab 17, menolak jabatan trader 10 menit. Tawaran puncak finansial. Keesokan harinya, setelah memecat Dion, Nunung memanggil Sule ke ruangannya dan menawarkan jabatan yang sangat menggiurkan, Chief Investment Officer atau CIO Divisi Kripto dan Trading. Ini adalah pengakuan total Sule. Kamu akan mengelola seluruh portofolio aset digitalku, menerapkan strategi mining stabilmu. Gaji ini akan membuatmu menjadi trader kaya raya, kata Nunung, menyodorkan pena emas. Sule melihat kontrak itu, wajahnya tampan namun polos, ia menggeleng. Maaf Nyonya Nunung, saya tidak bisa menerima ini. Nunung terkejut, kenapa? Kamu meragukan strategimu, ini kesempatan untuk mengendalikan pasar. Saya mengerti Nyonya Nunung, tapi saya tidak mengerti volatilitas saham. Saya hanya mengerti cara menjaga mobil agar tetap lurus dan stabil, jawab Sule dengan tulus. Jabatan itu akan membuat saya harus melihat layar terus-menerus, dan saya akan kehilangan fokus pada fondasi yang nyata. Sule menatap Nunung. Saya mengerti Nyonya Nunung. Nyonya tidak butuh direktur trading baru. Nyonya hanya butuh hidup yang stabil. Kalau saya jadi trader, saya akan menjadi bagian dari volatilitas itu. Saya ingin tetap menjadi Sule yang polos, yang fokus pada kejujuran fondasi. Memilih aset fisik. Penolakan Sule yang konsisten terhadap nilai digital dan uang adalah konfirmasi akhir bagi Nunung. Sule adalah aset fisiknya yang stabil. Nunung merobek kontrak itu. Kamu benar Sule, aku tidak perlu top layer yang cepat hilang. Aku butuh fondasi yang kuat. Nunung menggenggam tangan Sule. Kamu akan menjadi direktur kualitas fondasi. Posisi yang hanya ada di perusahaanku, di mana kamu hanya perlu memastikan setiap bata yang kita bangun adalah jujur. Nunung dan Sule mulai bekerja sama dalam merumuskan filosofi bisnis baru, Fondasi Tulus. Nunung mulai menjual aset Bitcoin-nya yang paling volatil dan fokus pada properti dengan fondasi yang kokoh dan etis. Sule kini adalah partner sejati Nunung. Ia mengajari Nunung cara menghargai proses lambat dalam konstruksi. Sule, aku sudah menjual semua volatilitas dalam hidupku. Aku siap untuk membangun fondasi cinta yang abadi, kata Nunung. Pengakuan cinta yang stabil. Sule menyadari bahwa Nunung tidak hanya mencintai kejujuran yang ia bawa, tetapi ia mencintai stabilitas yang ia wakili. Saya mengerti Nyonya Nunung, kata Sule. Fondasi cinta yang abadi itu tidak perlu lapisan emas yang menipu. Dia harus sederhana, kuat, dan dibangun dengan hati. Sama seperti saya mencintai Nyonya. Nunung terharu. Ia menyadari cinta yang tulus adalah base value yang tidak akan pernah crash. Mempersiapkan pengumuman heboh. Nunung memanggil dewan direksi untuk rapat darurat di kantor tradingnya. Ia siap membuat pengumuman yang akan mengguncang dunia kripto dan real estate. Aku akan mengumumkan bahwa aku memilih fondasi yang stabil dalam hidupku dan bisnis ini akan menjadi proyek long-term komitmen kita, kata Nunung pada Sule. Sule hanya tersenyum. Saya mengerti Nyonya Nunung. Saya akan memastikan sepatu Nyonya bersih. Nyonya butuh langkah yang stabil. Nunung mengadakan konferensi pers mendadak di lantai Bursa Efek Jakarta, BEJ, di tengah jam trading yang ramai. Para trader, jurnalis, dan analis berkumpul. Sule berdiri di sudut ruangan mengenakan seragam supir. Nunung mengumumkan,
Mulai hari ini, perusahaan properti saya akan menjual semua aset mining Bitcoin yang volatil. Kami akan fokus pada aset fisik dengan fondasi yang jujur. Kami akan membangun real estate dengan fondasi tulus. Keputusan ini radikal dan menggemparkan lantai bursa. Perkenalan aset paling stabil. Nunung mengabaikan kegaduhan itu. Ia menatap Sule. Saya ingin memperkenalkan aset termahal dan paling stabil yang saya miliki. Aset yang tidak akan pernah crash, kata Nunung. Nunung berjalan ke arah Sule. Ia berlutut di hadapan Sule di atas lantai bursa yang penuh intrik. Nunung mengeluarkan batu bata kecil yang terbuat dari emas, simbol fondasi yang disematkan cincin berlian kecil. Sule, aku sudah menjual semua volatilitas hidupku. Aku ingin membangun fondasi tulus bersamamu. Maukah kamu menikahi janda kaya yang hatinya sudah kamu stabilkan ini? Lantai bursa seketika hening. Teriakan trader tergantikan oleh teriakan histeris jurnalis. Owner properti dan trader Bitcoin melamar supir ganteng polosnya di pusat keuangan. Janji fondasi cinta abadi. Sule yang lugu dan terkejut mengangguk, air matanya menetes tulus. Saya mengerti Nyonya Nunung, bisik Sule. Saya bersedia menjadi fondasi Nyonya selamanya. Nunung mengumumkan, Sule akan menjadi suami dan direktur kualitas fondasi kita. Fondasi cinta kita telah dibangun. Beberapa bulan kemudian, Nunung dan Sule menikah. Sule tetap menjadi direktur kualitas fondasi. Nunung menjual mobil Teslanya dan membeli mobil SUV yang kuat dan stabil. Nunung duduk di kursi depan, wajahnya bersih dan tenang. Sule mengemudi mobilnya ke lokasi proyek properti baru mereka. Pengertian sejati dan ketenangan. Sule, aku tidak lagi meminta kamu mengerti, kata Nunung, menikmati perjalanan yang stabil. Karena kamu sudah ada di sini. Kehadiranmu membuatku mengerti bahwa yang kucari bukanlah profit saham, tetapi fondasi yang kokoh. Mereka meluncurkan proyek properti baru bernama Fondasi Tulus yang sukses besar, membuktikan bahwa kejujuran material lebih bernilai. Penutup abadi. Sule menghentikan mobil di depan proyek real estate baru. Ia meraih tangan istrinya. Aku mencintaimu, Nung, bisik Sule. Kamu adalah fondasi yang paling kokoh. Terima kasih sudah memilih yang stabil. Janda kaya owner properti itu akhirnya menemukan best value dan pengertian sejati pada supir ganteng polosnya. Tamat. Tentu, saya akan membuat bab 1 cerita Nunung dan supir ganteng polosnya, Sule, secara lengkap dengan fokus pada membangun kontras tajam antara nilai fisik dan nilai digital yang volatil, serta menyajikan hook yang sangat memikat tentang permintaan pengertian di awal bab. Berikut adalah bab 1 dengan estimasi durasi 10 menit. Bab 1. Fondasi fisik dan nilai digital 10 menit. Hook, perintah mengemudi zigzag. Di dalam mobil Tesla Model S Plaid, simbol teknologi dan kecepatan digital, suasananya terasa dingin dan tegang. Nunung, 40, janda kaya, owner properti real estate dan trader Bitcoin, duduk di kursi belakang. Di tangannya, ia memegang tablet yang menampilkan grafik harga Bitcoin yang terus berkedip. Wajahnya tampak lelah dan cemas. Di kursi kemudi, duduklah Sule, 25, supir pribadinya yang baru seminggu bekerja. Sule memiliki wajah tampan dan postur lugu, tetapi ia sangat polos dan fokus pada mengemudi lurus dan aman. Mobil baru saja memasuki jalanan kompleks perumahan yang sepi. Nunung berbicara melalui interkom, suaranya dipenuhi tekanan. Sule, aku ingin kamu mengemudi dengan cara zigzag. Sule terkejut.
Zigzag, Nyonya Nunung, tapi jalanan ini lurus. Mengemudi zigzag akan merusak ban dan membuat kita ditilang. Itu berbahaya. Aku tidak peduli ban atau tilang, jawab Nunung, suaranya meninggi. Aku ingin kamu mengemudi seperti grafik Bitcoin yang baru saja kulihat. Naik turun, tidak menentu, tanpa pola. Aku ingin kamu merasakan volatilitas yang kupikul setiap hari di pundak ini. Nunung melanjutkan dengan nada putus asa. Aku ingin kamu mengerti, Sule. Aku lelah berpura-pura stabil. Padahal hidupku volatil seperti pasar kripto. Bisakah kamu mengerti kegilaan digital yang kurasakan di dalam aset fisik ini? Sule, si supir ganteng polos, kini diperintahkan untuk melakukan manuver berbahaya demi sebuah pengertian tentang kekacauan digital. Kontras, fondasi, dan volatilitas. Sule, meskipun sangat takut, menghentikan mobil. Ia menolak perintah berbahaya itu. Nyonya Nunung, saya tidak bisa mengemudi zigzag. Mobil ini harus fungsional. Saya mengerti Nyonya ingin volatil, kata Sule lugu. Tapi Nyonya harus mengerti, fondasi yang baik itu harus lurus dan stabil. Mobil ini harus berjalan lurus, Nyonya. Sule menunjuk keluar. Saya mengerti Nyonya ingin guncangan. Tapi Nyonya harus mencari guncangan di fondasi yang nyata,